Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Novi Fitriani dengan NIM 2502001010300 dari program studi manajemen kelas MJ 204. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 dengan topik analisis regresi linier sederhana. Pada penelitian ini, saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel X adalah gaji rata-rata karyawan dalam ribu dolar. Sedangkan variabel dependen atau variabel Y dalam kinerja perusahaan yang diukur dari presentasi profitabilitas. Data yang digunakan terdiri dari 30 perusahaan. Yang pertama, hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis. Hipotesis nol atau H0 menyatakan bahwa gaji rata-rata karyawan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa gaji rata-rata karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Hmm, yang kedua, persamaan regresi. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh konstanta sebesar 9,283 dan koefisien regresi sebesar 0,312. Sehingga persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan 9,283 ditambah 0,312 X. Artinya, apabila gaji rata-rata karyawan meningkat, maka kinerja perusahaan juga cenderung meningkat. Yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Kemudian dari hasil analisis diperoleh nilai R sebesar 0,932. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara gaji rata-rata karyawan dengan kinerja perusahaan tergolong sangat kuat dan positif. Sedangkan nilai R square sebesar 0,868 artinya sekitar 86,82%. Perubahan kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh gaji rata-rata karyawan. Sementara itu, sebesar 13,18% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya, untuk uji signifikansi model atau uji F. Dari hasil pengujian diperoleh F terhitung sebesar 182,456 dengan nilai signifikan sebesar 0,0. Karena nilai signifikan 0,0 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, model regresi secara keseluruhan signifikan sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara gaji rata-rata karyawan dengan kinerja perusahaan. Yang selanjutnya, uji T. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh variabel rata-rata gaji karyawan secara individual terhadap kinerja perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 13,581 dengan nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikan 0 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi disimpulkan bahwa gaji rata-rata karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang selanjutnya, prediksi kinerja perusahaan. Melakukan prediksi kinerja perusahaan apabila gaji rata-rata karyawan sebesar 85.000 dolar. Kita menggunakan persamaan Y sama dengan 9,283 ditambah 0,312 X. Kemudian X kita masukkan sebesar 85. Jadi untuk Y yaitu 9,283 ditambah 0,312 dikali 85. Hasilnya adalah sekitar 35.783%, atau jika dibulatkan menjadi 35,78%. Jadi apabila gaji rata-rata karyawan sebesar 85.000 dolar, maka kinerja perusahaan yang diprediksi adalah sekitar 35,78%. Yang selanjutnya adalah
interpretasi koefisien regresi. Untuk koefisien regresi sendiri yaitu sebesar 0,312, artinya setiap kenaikan gaji rata-rata karyawan sebesar $1.000, maka kinerja perusahaan diperkirakan meningkat sebesar 0,312 poin. Dengan asumsi faktor lainnya tetap. Sedangkan konstanta sebesar 9,283 berarti apabila gaji rata-rata karyawan dianggap nol, maka nilai kinerja perusahaan yang diprediksi oleh model adalah sebesar 9,283%. Yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heterokedastisitas, dan multikoliteritas. Untuk uji normalitas digunakan Shapiro-Wilk, nilai signifikannya adalah 0,759. Karena 0,759 lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Jadi asumsi normalitas terpenuhi. Kemudian untuk uji heterokedastisitas digunakan Brunch-Pagan. Nilai signifikan adalah 0,643 karena lebih besar dari 0 karena 0,43 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, artinya model memenuhi asumsi. Untuk uji multikoliteritas, karena penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen, maka tidak terdapat hubungan antar variabel independen. Nilai VIP secara konseptual adalah 1,000, sehingga tidak dapat masalah multikoliteritas. Eh, Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaji rata-rata karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,5. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 9,283 ditambah 0,312X. Nilai R sebesar 0,932 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Sedangkan nilai R square sebesar 86,822% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh gaji rata-rata karyawan. Kemudian, apabila gaji rata-rata karyawan sebesar $85.000, maka kinerja perusahaan diprediksi sebesar 35,78%. Hasil uji asumsi klasik juga menunjukkan bahwa normalitas terpenuhi. Tidak terjadi heterokedastisitas dan tidak terdapat masalah multikolineritas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih dapat kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.